Studio. Kali ini aku mau sharing-sharing sebenarnya. Ya maaf ya, ini apa ya? Backgroundnya gelap, jadi udah kerudungku udah hitam, udah gelap gitu ya. Ternyata background belakangku juga gelap gitu ya. Jadi sama-sama gelap lah, gak apa-apa lah. Tapi semoga ini nggak ngurangin esensi dari aku sharing sih. Jadi ini aku kali ini mau sharing-sharing aja sih. Masalah kepenulisan ya, kalau masalah penulisan sebenarnya sejak dulu kelemahanku adalah aku nggak pede kalau tulisanku dibaca orang lain. Jadi lebih suka mendem, lebih suka ya nulis gitu aja di laptop, tak simpan di Word. Setelah itu udah gitu aja gitu ya. Kalau nggak gitu aku nulis di buku gitu. Kalau udah nulis ya udah gitu aja. Jadi suka, apalagi tapi gimana caranya tulisanku itu nggak kebaca orang lain juga gitu. Ya itu yang kelemahanku sih. Nah aku masuk kuliah, alhamdulillah diterima di salah satu universitas di Surabaya, jurusannya bahasa Indonesia. Aku sempat mikir, idih aku ini bahasa Indonesia, aku juga niatnya mau ngembangin kepenulisanku. Gimana caranya kalau misalkan di kampus mah lebih ke teorinya, lebih ke bukan fokus ke apa yang aku mau gitu loh. Juga ada belajar linguistik gitu ya, itu ada kaitannya sih, kaitan bahasa sih sebenarnya, sama ada ilmu mata kuliah yang lain gitu. Tapi sebenarnya targetku aku bikin antologi puisi, punya buku sendiri, itu kan targetku. Tapi kalau misalkan nurutin kayak gitu kan apa ya, kurang optimal ternyata gitu ya. Akhirnya aku inisiatif gimana ya biar minimal aku pede kalau tulisanku itu dibaca orang lain gitu ya. Akhirnya apa, aku mikir gimana ya, aku searching di Instagram sih. Akhirnya aku ikut lomba nulis puisi, lomba nulis cerpen. Alhamdulillah sih ada beberapa karya yang bisa dibukukan. Aku bawa ada 5 buku, tapi ini apa ya, nggak semua lomba karena ada tugas kuliah juga. Ini sebenarnya lebih dari 5, cuma nggak aku bawa. Kalau nggak salah itu totalnya alhamdulillah sudah 10 buku. Jadi ini aku bawanya separuh aja. Kalau yang ini itu tugas kuliahku. Ini tugas kuliahku. Ini adalah antologi kumpulan cerpen. Jadi satu kelas. Ini tugas kuliah. Kalau yang ini. Nah, kalau yang ini, buku ini aku ikut lomba. Jadi aku ikut lomba, terus diantologikan, diterbitkan oleh Andita Media Tama. Dia dijadikan buku yang ini. Nah, yang aku bikin makin pede itu sebenarnya yang ini. Gak asing ya sama buku ini. Ini buku gara-gara aku ikut lomba sih. Gara-gara aku ikut lomba, aku terpilih jadi penulis yang terpilih gitu ya. Jadi buku ini adalah sebuku dengan Sapardi Djoko Damono. Kenal kan beliau siapa? Sastrawan Indonesia lah. Nah ini ada puisinya Pak Sapardi Djoko Damono segini, singkat tapi ngena banget gitu ya. Baru yang lainnya ini ke belakang ini ada puisi pemenangnya, juara 1, juara 2, juara 3, barulah yang lainnya. Sisanya adalah para penulis terpilih Indonesia. Gitu sih. Salah satunya ada tulisanku di sini. Jadi kalau mau ngebaca bisa buka ini. Lah aku ikut ini itu pas lagi galau. Ceritanya sangat-sangat galau ya. Galau karena bagiku aku menemukan salah satu sosok guru yang sangat luar biasa bagiku ketika aku kuliah gitu ya. Itu bagiku luar biasa, beliau sangat banyak ngajari aku. Meskipun aku sendiri ya sungkan sama beliau gitu, sangat sungkan sama beliau.
waktu itu beliau pindah karena kan posisi sudah lulus gitu ya, sudah lulus, sudah waktunya pulang gitu ya, akhirnya pulang kembali ke rumahnya. Kita aku dan beliau nggak bisa ketemu lagi, artinya nggak bisa, ya gitulah. Ya Allah, aku sedih, nggak mau bahas itu sih ya, jadi cerita. Intinya salah satu tulisan karya aku yang di sini, yang termuat di sini adalah tulisan yang menggambarkan aku dengan beliau. Jadi ya alhamdulillah lah bisa dibukukan juga gitu. Ini yang satu. Nah, terus yang ini sebenarnya ini adalah Nubar, nulis bareng edisi 1 dari komunitas milenial menulis. Aku bangga banget sama buku ini. Ya komunitas milenial menulis adalah komunitas yang aku bangun, dan akhirnya aku juga ngajak teman-teman. Nah, di sini benar-benar aku sangat kagum dan aku sangat senang atas kinerja teman-teman komunitasku bisa ngadain satu buku ini. Bangga banget. Nggak mudah perjalanannya, panjang. Kalau yang ini Nubar, nulis bareng sama teman-teman. Jadi dulu itu ya ada kakak kelas di kampusku S1 ya. Ya aku deket banget sama beliau. Terus beliau itu nawarin, "Dik, ada project Nubar nih, mau jadi PJ-nya tah?" Gitu kan, nawarin ke aku gitu ya. Terus aku bilang gini, enggak mbak gitu. Terus bilang, Dek, ada fee-nya juga loh. Enggak mau mbak aku, kalau aku jadi PJ-nya takutnya nanti malah keteteran gitu. Akhirnya aku bilang, ini dah mbak yang jadi PJ-nya, nanti aku bantu untuk mikir skenario bukunya gitu ya. Kita mau ambil tema apa, terus cara sinopsis itu seperti apa, terus mau isinya seperti apa gitu kan. Itu benar-benar aku bantu gitu ya. Dan akhirnya waktu itu berhasil tim Nubar area Jatim yang ke-33. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berhasil ada 16 karya, 16 orang yang ikut partisipan dalam berkarya ini. Nah, ini kan salah satu aku mencoba untuk memberanikan aku nulis sih sebenarnya. Masih banyak lagi sebenarnya. Aku juga ada novel yang aku tulis ya. Novelet sih, bukan novel. Jadi kalau novelet itu cenderung lebih pendek ya daripada novel. Novelet yang aku tulis, sebenarnya novelet itu bukan karena memang aku mau nulis gitu ya. Jadi novelet itu aku tulis karena apa? Itu adalah UAS, salah satu mata kuliahku. Jadi ya alhamdulillah sih aku di jurusan bahasa Indonesia juga didorong nulis juga sih gitu. Meskipun bukan fokus utama semua nulis buku, enggak, tapi adalah dengan aku masuk jurusan bahasa Indonesia gitu ya, bahasa dan sastra Indonesia, aku jadi tahu gimana sih cara nulis, gimana sih cara membuat buku, gimana sih cara ngaturnya, gimana. Intinya ya aku banyak belajar juga gitu. Tapi nggak cukup di bangku kuliah aja sih kalau kayak gini. Jadi kita harus mencari ilmu dari yang lain, ikut-ikut lomba seperti itu. Jadi mengasah kemampuan diri. Gitu aja sih ya. Jadi itulah perjalananku. Kalau kamu mau jadi penulis, kalau sobat mau jadi penulis ya, maka tulislah dari sekarang. Kalau malu untuk dibaca orang lain, mungkin bisa kayak aku sih. Itu ikut-ikut lomba dulu. Ikut-ikut lomba, terus ikut-ikut Nubar, nulis bareng. Itu banyak banget komunitas yang mengadakan gitu. Ikut-ikut dulu itu.
ikut ke sini, ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini, saya sih ikut sampai merasa dan menemukan titik di mana oh iya aku udah pede kok, oh iya ternyata banyak juga sih yang suka tulisanku, itu sampai merasakan seperti itu. Insya Allah kalau sudah terbiasa ya, terbiasa nulis, terbiasa dibaca gitu kan, insya Allah bisa pede gitu sih. Jadi tulis-tulis aja, dan nulis ingat kemarin aku katakan jangan asal nulis ya, buat apa sih kalau misalkan cuma asal nulis gitu ya. Jadi tulislah kalau bisa ilmu yang sobat punya gitu ya, saya tulis jadikan buku gitu ya. Aku pengen banget itu bikin buku ilustrasi, tapi masih proses, artinya lumayan berat ternyata bikin buku ilustrasi daripada buku-buku yang biasa. Soalnya apa, kita bikin naskah, setelah bikin naskah diilustrasikan itu lumayan. Kalau aku dulu itu skripsiku sih, aku skripsi bikin bahan ajar sih, bikin buku bahan ajar. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk komik, itu luar biasa lamanya. Pertama kali gimana tak bikin skenarionya, outline-nya dulu, outline-nya jadi sebenarnya gambaran besarnya jadi, terus aku pecahkan enaknya latarnya di mana, pemainnya seperti apa, nanti gimana, intinya akhirnya didetailin dulu. Setelah itu baru nulis skenario komik itu sendiri gitu ya. Setelah selesai nulis skenario komik gak cukup kayak gitu, baru kita kerja sama si yang bagian gambar, ini aku punya ya naskah nih, aku punya naskah, ini waktunya untuk digambar sih seperti ini begini. Kita harus jelasin tal itu begitu lama. Itu skripsiku ya. Ya aku alhamdulillah sih aku dapat banyak pelajaran di situ. Itu sih, kalau kalian mau belajar silakan mencoba dan mencobanya. Kalau masih malu coba terus, coba benar-benar harus dicoba. Karena apa, kalau nggak berani nyoba ya kapan berhasil gitu ya. Jadi kita benar-benar harus nyoba sih gitu. Udah sih, itu aja mungkin sharingku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.